Halo guys, kembali lagi di channel saya. Nah, jadi di video kali ini saya akan kembali mereview Kingdom ya. Nah, jadi Kingdom yang hari ini saya akan review adalah Kingdom 1930 ya, yang merupakan cikal bakal lawan Kingdom 1945 nantinya di KPK 2 ya. Nah, jadi Kingdom 1930 ini merupakan Kingdom yang berada di seat A ya untuk KPK 2 nanti. Untuk sementara ini jika tidak ada perubahan, frekuensi perkembangannya sama-sama maju dengan kayak gini-ginilah, maka Kingdom 1930 ini akan tetap menjadi top 1 di KPK 2 nanti ya. Nah, apakah Kingdom 1930 ini bobot orang-orangnya atau bobot aliansinya itu lebih bagus dibandingkan Kingdom 1945? Nah, itulah yang akan kita lihat hari ini ya. Oke, mungkin langsung aja kita lihat dari power aliansinya ya. Oke, untuk power aliansinya itu dipegang oleh SLA ya untuk top satunya itu dengan total powernya itu 9,7 T. Nah, ini untuk powernya itu termasuk tinggi ya, karena untuk di Kingdom 1945 sendiri itu untuk top satunya itu aja ada TB ya, itu belum menyentuh untuk 8T ya. Nah, ini dia udah sampai 9,7T ya, hampir 10T. Nah, ini artinya memang untuk top satunya itu mereka lebih unggul ya untuk top aliansinya itu. Dan untuk top 2 nya itu ada SLX ya dengan powernya itu 6,5T ya. Dan top 3 nya itu ada SLB dengan powernya itu 5T ya. Nah, jadi ini kita lihat lagi bawah-bawahnya, ini untuk top 5-nya itu juga lumayan ya, masih 4,5T, dan untuk top 6-nya itu udah 3,5T. Jadi ini untuk aliansinya ini hampir sama lah ya bobotnya sama Kingdom 1945. Kalau untuk topnya ini hanya berbeda di top satunya lah ya mungkin, karena itu 9,7T ya, yang artinya ya lumayan sih, selisihnya itu bisa 2T ya hampir ya. Nah, terus itu untuk top 2, top 3, top 4, top 5, top 6-nya itu ya hampir sama. Teman-teman mungkin bisa lihat ya, video saya sebelumnya saya pernah mereview Kingdom 1945. Nah, itu power top 2, top 3, top 4, top 5-nya itu kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita coba scroll ke bawah, kita lihat lagi ya. Nah, ini untuk aliansinya yang menyentuh 1T itu ada 14 aliansi ya. Jadi ya lumayan juga ya. Nah, jadi inilah mungkin ya keunggulan di Kingdom 1945 menurut saya. Nah, itu kemarin saya lihat di Kingdom 1945 itu ya aliansinya itu banyak sekali ya. Kalau nggak salah itu ada 22 aliansinya itu udah 1T semua, dan atas-atasnya itu masih menyentuh ada yang 2T ya. Itu memang banyak sekali yang mengartikan Kingdom 1945 tuh padat, bobot-bobotnya ya unggul ya menurut saya dibandingkan Kingdom 1930 ini. Ya, masih lebih unggul Kingdom 1945 kalau untuk bobot aliansinya. Walaupun Kingdom 1945 tuh kalah ya untuk top aliansinya itu ya, karena ya teman-teman bisa lihat ini top aliansinya itu 9,7T ya. Jadi tergolong cukup tinggi untuk nantinya di KPK 2 ya. Oke, mungkin coba kita langsung lihat lagi ke power perorangannya ya, atau power per individunya ya. Nah, jadi untuk top individunya ini dipegang oleh Whitin ya, dengan powernya itu adalah 2,21 M ya. Nah, jadi ini lumayan juga powernya. Nah, ini mungkin agak sedikit beda dengan Kingdom 1945 ya. Kalau di Kingdom 1945 sendiri itu sementara ini belum ada yang menyentuh 200 M. Tapi menurut kabar yang saya dengar, nantinya itu Kingdom 1945 itu bakalan ada tamu juga yang powernya itu 200-an lebih. Dan bahkan menurut kabar itu lebih dari 2 orang. Oke, nanti kita lihat aja apakah benar orang itu jadi datang ke 1945 ya. Oke, mungkin coba kita langsung lihat lagi yang top 2-nya ya. Nah, top 2-nya ini dipegang oleh Bu 7 Mo The Q8 ya, dengan powernya itu 125 ya. Dan yang top 3-nya itu Loh Pekna dengan 118M. Nah, ini untuk powernya itu mungkin ya sedikit sama lah ya dengan Kingdom 1945 ya. Ini untuk orang-orang yang menyentuh top 100 itu ada 10 orang. Nah, untuk di Kingdom 1945 itu ya sama seperti ini, sekitar 10 orang juga kemarin saya lihat ya. Nah, jadi ini untuk bobot orang-orangnya ini emang nggak terlalu beda jauh, tapi ya nggak bisa kita pungkirin emang bobot mereka ini untuk T5-nya mungkin di sini untuk sementara ini mereka lebih unggul di T5-nya. Dan untuk power
di ininya mereka lebih tinggi ya, karena saya udah lihat ini mereka 70-an untuk di sininya ini ya lumayan tinggi ya. Mungkin beda-beda tipis dengan Kingdom 1945 ya. Itu power mereka di Kingdom 1945 tadi yang saya lihat itu mereka juga sekitar kayak gini powernya, cuman bedanya mungkin beda 2M ya. Misalnya top di sini, misalnya di 1930 ini top 95-nya ini kan itu 64M. Nah, mungkin kalau di Kingdom 1945 setahu saya itu mungkin ya beda tipis, pengen 2M, 3M kayak gitulah. Beda tipis banget ya. Tapi di sini Kingdom 1945 walaupun beda untuk atas-atasnya, tetap di tengah-tengahnya, bawahnya itu tetap unggul Kingdom 1945 ya. Teman-teman bisa prediksi saja dari aliansi tadi itu di Kingdom 1945 tuh kan udah banyak sekali ya aliansi-aliansi itu terisi dengan power-powernya itu lebih unggul. Yang pastinya ya orang-orang yang di bawahnya, power orang yang 30 itu mungkin banyak sekali di Kingdom 1945. Ya mereka itu artinya itu udah siap untuk keluar ya, karena teman-teman tahu sendiri di KPK itu sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah orang-orang yang aktif, bukan orang-orang yang powernya itu benar-benar tinggi. Karena waktu kita mau rally pas rally bendera, nah itu yang kita perlukan itu bukan di open field, tapi kita tuh butuh orang yang mau reinforce rally kita atau perkuat rally kita. Nah itulah yang paling inti, kita butuh member aktif untuk ngisi rally kita. Itulah kunci dari kemenangan nanti di KPK itu adalah member aktif ya. Pastinya itu tetap kita butuh power yang tinggi itu untuk open rally, agar mereka kan mungkin juga lebih unggul di bidang commandernya. Itu yang kita butuhin. Nah, jadi menurut teman-teman, apakah Kingdom 1930 ini lebih baik dari Kingdom 1945? Nah, teman-teman boleh komen ya di kolom komentar. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi, itu Kingdom 1945 overall-nya itu lebih baik untuk nantinya di KPK. Karena dari segi aliansi, itu mereka bobotnya lebih bagus, kayak gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, itu aliansinya itu top 2-2-nya itu aja masih memegang powernya itu 1T. Nah, jadi banyak sekali member aktif di situ ya. Terus itu untuk power individunya itu ya memang untuk Kingdom 1930 lebih unggul ya untuk top powernya. Tapi kan kalau powernya tinggi, tapi kalau mereka kurang aktif kan percuma kayak gitu menurut saya. Oke, mungkin reviewan saya mengenai Kingdom 1930 sampai di sini. See you to the next video guys.